Hai semua, selamat datang kembali di kanal kami. Siapa di sini yang suka nanas? Buah tropis yang manis dan segar ini ternyata punya sejarah yang luar biasa. Loh, dulu nanas adalah simbol kemewahan di Eropa. Tapi sekarang kita bisa menikmatinya kapan saja. Nanas atau ananas camozes bukan hanya lezat, tapi juga penuh manfaat. Selain itu, ada enzim unik bernama bromelain yang bisa membantu melancarkan pencernaan dan meredakan peradangan. Keren kan? Kandungan mangannya juga bagus untuk menjaga kesehatan tulang. Tapi ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Terlalu banyak makan nanas bisa menyebabkan iritasi mulut atau masalah pencernaan karena kandungan asam dan enzimnya. Jadi, nikmati secukupnya ya. Sekitar 1-2 potong sehari sudah cukup. Nanas atau nama ilmiahnya Ananas camozes sebenarnya berasal dari Amerika Selatan. Selama berabad-abad, penduduk asli di sana sudah membudidayakannya. Lalu, pada abad ke-17, ketika nanas pertama kali diperkenalkan ke Eropa, buah ini langsung jadi simbol kemewahan dan status sosial. Bayangkan, dulu punya nanas itu setara seperti punya barang mewah. Sejak tahun 1820-an, nanas mulai ditanam secara komersial di rumah kaca dan perkebunan tropis di seluruh dunia. Saking populernya, nanas sekarang menjadi buah tropis terpenting ketiga dalam produksi global. Dulu, Hawaii sempat jadi raja penghasil nanas, terutama untuk pasar Amerika Serikat. Tapi sekarang peta produksi nanas dunia sudah berubah. Pada tahun 2016, 3 negara Costa Rica, Brazil, dan Filipina mendominasi hampir sepertiga produksi nanas dunia. Kalau di Indonesia, nanas banyak banget dibudidayakan di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Tapi sebenarnya hampir di seluruh wilayah Indonesia kita bisa menemukan kebun nanas. Tanaman nanas itu sendiri unik. Dia tumbuh seperti semak kecil. Buahnya terbentuk dari gabungan banyak bunga kecil yang tidak diserbuki. Makanya, kulitnya seperti punya banyak mata. Kalau mau menanam nanas, cara paling gampang adalah dengan memotong dan menanam mahkota di bagian atas buahnya. Dari situ, akan tumbuh tanaman baru. Bentuk buahnya yang oval dengan kulit tajam dan mahkota berduri jadi ciri khasnya. Daging buahnya yang kuning, berair, dengan perpaduan rasa manis dan asam, bikin siapa saja ketagihan. Tapi, nanas bukan cuma soal rasa. Buah ini punya segudang manfaat untuk kesehatan kita. Loh, salah satu bintang utamanya adalah enzim bernama bromelain. Bromelain ini terkenal banget karena kemampuannya meredakan peradangan. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan kalau nanas bisa membantu mencegah kanker, mengurangi gejala radang, sendi, atau arthritis, bahkan membantu program penurunan berat badan. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi manfaatnya. Pertama, nanas itu juara dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kandungan vitamin C-nya yang tinggi banget berfungsi sebagai antioksidan kuat yang bisa melindungi tubuh kita dari berbagai infeksi dan penyakit, misalnya flu. Jadi, kalau lagi musim pancaroba, makan nanas bisa jadi pilihan cerdas. Kedua, nanas sangat baik untuk pencernaan. Enzim bromelain tadi tidak hanya anti radang, tapi juga ampuh membantu memecah protein dalam makanan. Ini membuat proses pencernaan jadi lebih lancar dan bisa mencegah masalah sembelit. Kalau kamu sering merasa begah setelah makan daging, coba deh makan beberapa potong nanas sebagai pencuci mulut. Ketiga, seperti yang sudah disinggung, nanas ampuh mengurangi peradangan. Sifat antiinflamasi dari bromelain bisa membantu mengurangi pembengkakan, baik itu karena cedera atau kondisi peradangan lainnya. Bahkan,
Bromelain sering diekstrak untuk dijadikan suplemen penyembuh luka. Manfaat keempat adalah untuk kesehatan tulang. Nanas kaya akan mineral penting bernama mangan. Mangan ini perannya krusial banget dalam menjaga kekuatan dan kepadatan tulang kita. Jadi, mengonsumsi nanas secara teratur bisa membantu mencegah risiko osteoporosis di kemudian hari. Dan yang kelima, nanas juga baik untuk kesehatan mata. Nanas mengandung beta-karoten, yaitu pigmen yang akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A sangat penting untuk menjaga fungsi penglihatan dan bisa membantu mencegah penyakit mata yang berkaitan dengan penuaan, seperti degenerasi makula. Nah, dengan semua manfaat luar biasa ini, rasanya ingin makan nanas setiap hari. Ya, tapi tunggu dulu. Seperti kata pepatah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ternyata, makan nanas terlalu banyak juga bisa menimbulkan beberapa efek samping yang kurang nyaman. Meskipun jarang terjadi, beberapa orang bisa mengalami sensasi gatal atau seperti terbakar di lidah dan mulut setelah makan nanas. Ini lagi-lagi karena kerja si enzim bromelain yang memecah protein di permukaan lidah kita. Selain itu, karena kandungan asam dan seratnya yang tinggi, konsumsi berlebihan bisa memicu masalah pencernaan seperti mual, kembung, nyeri ulu hati, atau bahkan diare. Kandungan gula alami dan asam pada nanas juga perlu diwaspadai. Jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah besar, asamnya bisa merusak lapisan enamel gigi, membuat gigi jadi lebih sensitif. Bagi penderita diabetes, kandungan gula alaminya yang cukup tinggi bisa menyebabkan lonjakan kadar gula darah jika tidak dikontrol porsinya. Ada juga risiko alergi. Orang yang punya alergi terhadap lateks terkadang juga menunjukkan reaksi alergi terhadap nanas. Gejalanya bisa berupa gatal-gatal di kulit atau sakit perut. Jadi, kalau kamu punya riwayat alergi lateks, sebaiknya hati-hati saat pertama kali mencoba nanas. Konsumsi berlebihan juga bisa meningkatkan kadar asam urat karena kandungan fruktosanya, serta berpotensi mengganggu kinerja beberapa jenis obat. Jadi, bagaimana cara menikmati nanas yang enak dan aman tanpa kena efek sampingnya? Tenang, ada tipsnya. Pertama, batasi porsinya. Idealnya, konsumsi nanas sekitar 1 sampai 2 cangkir saja per hari. Ini sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa berisiko. Kedua, pilihlah nanas yang sudah matang sempurna. Biasanya, dagingnya berwarna kuning muda. Nanas yang matang cenderung memiliki kadar asam yang lebih rendah dan rasa yang lebih manis, jadi risikonya lebih kecil. Ketiga, coba konsumsi nanas setelah makan besar, bukan saat perut kosong. Ini bisa membantu mengurangi risiko iritasi pada lambung akibat asam dari buahnya. Keempat, kamu bisa mengombinasikan nanas dengan makanan lain. Misalnya, mencampurkannya dengan yogurt atau susu. Produk susu bisa membantu menetralkan efek asam dari nanas, plus jadi kombinasi rasa yang lezat. Dan yang terpenting, dengarkan tubuhmu. Jika kamu mengalami efek samping yang aneh atau mengganggu setelah makan nanas, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi. Kesimpulannya, nanas adalah buah tropis yang fantastis. Rasanya enak, menyegarkan, dan penuh dengan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Mulai dari meningkatkan imun tubuh, melancarkan pencernaan, hingga menjaga kesehatan tulang dan mata. Kuncinya adalah menikmatinya dengan bijak dan tidak berlebihan. Dengan begitu, kita bisa mengambil semua kebaikannya tanpa harus khawatir dengan efek sampingnya. Nah, itu dia serba-serbi tentang buah nanas. Dari sejarah,
manfaat, hingga cara aman mengonsumsinya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua ya. Apa kalian punya resep atau cara favorit untuk menikmati nanas? Share dong di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat.